Pertimbangannya sebenarnya setelah debat tanggal 10 itu, debat tanggal 10 yang di Art Hotel itu kan kejadian, sebenarnya itu kejadian yang paling krusial. Di situ Dani secara sengaja by purpose ngomong lagi Ryan porno gitu. Jadi setelah tanggal 10 itu sebenarnya itu jadi masa perenungan gue sampai akhirnya 3 hari lalu gue memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Jadi lumayan panjang tuh, momen berpikirnya lumayan panjang karena yang gue pikirin kemarin itu menyangkut resiko sosial karena sesama musisi dan juga senior gitu ya, dan teman-teman musisi juga memberi masukan sebelum gue pribadi menjelaskan sama mereka gitu ya apa yang menjadi bahan utama pemikiran sampai akhirnya gue mau menuntut secara hukum ini. Mereka tadinya bilang jangan dulu lah gitu, kalau bisa keluarga aja atau komunitas Indonesia Timur atau NTT yang memang juga merasa tersinggung. Tapi sebenarnya ada satu statement dari keluarga yang bilang satu narasi gitu yang akhirnya bikin gue jadi tertegun dan merenung gitu. Dia bilang, Ryan, giliran kau punya teman-teman penyanyi itu kau bela gitu ya. Kan dari awal kan mereka tahu bahwa saya speak up maju kan itu belain teman-teman penyanyi yang diskreditkan gitu ya. Mereka tahu itu perjuangan saya speak up bicara mengenai. Jadi mereka giliran lu bela lu punya teman-teman, lu jago kan gitu ceritanya kan kalau orang NTT. Tapi giliran membela harkat kehormatan keluarga kok banyak pertimbangan. Disitulah saya tersentak gitu ya. Dan akhirnya saya berpikir oke, memang mungkin saya harus melepaskan kepentingan saya gitu untuk berdiri step up untuk membela kehormatan keluarga saya, karena marga itu buat kami orang NTT gitu itu adalah menyangkut kehormatan, menyangkut adat istiadat, menyangkut juga leluhur juga, ancestor gitu ya. Jadi dan kebetulan ini nggak ngarang, memang ini kenyataan bahwa marga Pono itu marga raja-raja di sana. Jadi sebenarnya Pono ini awalnya Raja Pono, tapi rajanya dihilangkan jadi Pono gitu. Jadi menyangkut kehormatan ini kan nggak urusan strata sosial ya, nggak urusan kaya miskin, nggak urusan siapa yang pejabat siapa yang bukan. Semua manusia yang lahir dari keluarga adalah manusia terhormat yang harus dihargai. Dan biar teman-teman juga ini clear kenapa saya mengambil keputusan ini, karena ini juga menjadi autokritik untuk Ahmad Dhani yang selama ini saya sangat yakin bahwa dia lupa kalau tadinya dia hanya Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu, musisi, pentolan dewa. Hari ini dia punya satu entitas yang bertambah dalam dirinya, yaitu adalah Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI dari sebuah partai penguasa ya. Jadi kalau banyak komen-komen buzzer di sosial media yang bilang bahwa Dhani itu imunitas kuat bro, punya imunitas, dia dekat dengan ini, dekat dengan penguasa apa segala macem. Saya mau bilang gini teman-teman, semakin tinggi posisi seseorang, apalagi secara politik, anggota dewan, dia dekat penguasa, harusnya semakin terbatas dia punya perilakunya gitu ya. Apalagi perilaku yang langsung bersentuhan, langsung berhubungan dengan rakyatnya kan gitu. Jadi waktu diskusi selama ini saya konflik sama Mas Dhani, konflik pemikiran ya, itu konfliknya sebenarnya adalah diskusi antara rakyat dengan wakil rakyatnya gitu loh. Nah Ahmad Dhani paham ini apa enggak saya nggak tahu gitu. Jadi buat saya walaupun secara pasal mungkin ini adalah penghinaan ringan gitu ya, tapi ini menjadi tidak ringan ketika ini dilakukan oleh seorang anggota dewan, seorang pejabat publik yang di dalam jabatan itu ada marwah yang harus dijaga kan, ada citra baik yang harus dijaga. Buat saya itu yang dicoreng Ahmad Dhani gitu.
Mudah-mudahan ini clear. Dimanapun saya bicaranya sama teman-teman, nggak berubah-ubah gitu. Nggak besok A, hari ini C, besok A gitu. Jadi selain saya akan laporkan ke Bareskrim, saya dan tim kuasa hukum beserta semua saudara-saudara juga akan melaporkan ini ke MKD. Gitu. Saya akan melaporkan, akan mencurahkan isi hati saya di sana supaya ini menjadi bahan rekomendasi yang benar-benar jelas, clear bahwa seorang Ahmad Dhani sudah mencoreng nama baik dari sebuah institusi yang citranya ini benar-benar harus dijaga gitu kan. Ya kita tahu lah sekarang apa namanya approval ratingnya rakyat terhadap anggota dewan hari ini kita tahu, ini sudah bukan rahasia umum gitu loh. Di mana sekarang itu anggota dewan, DPR RI, DPR semua itu lagi bebenah kan gitu kan, lagi berusaha memperbaiki citranya gitu supaya approval ratingnya di sekian banyak institusi gitu, salah satu daerah supaya bisa membaik gitu loh. Rakyat bisa semakin percaya dan sudah merasa memilih wakilnya yang tepat. Jadi buat saya di dalam konteks ini Ahmad Dhani sudah gagal. Justru itu Bang, karena Ahmad Dhani ini udah jadi anggota DPR, ya, pasti punya kekuatan kan, abang nggak, maksudnya ada rasa jiper gitu Bang. Itu karena yang saya bilang tadi, ya. Gitu ya. Kalau jiper, mohon maaf nih, seujung kuku pun nggak ada. Karena saya rakyat, wakil rakyat kan harusnya mendengarkan rakyat kan. Seperti yang saya bilang tadi, karena Mas Dhani itu anggota dewan, makanya segala perilakunya tuh sebenarnya harusnya jadi terbatas. Terbatas tuh bukan dibatasi, bukan jadi kecil, bukan jadi nggak powerful, bukan. Tapi di dalam konteks ini harusnya dia bisa menjaga perilakunya, bukan secara terang-terangan by purpose menghina marga. Dari saya dan saudara-saudara yang kita tahu marga itu loh, Indonesia ini negara yang kaya dengan adat istiadat, budaya gitu ya, dimana budaya itu juga menganut ada kepercayaan terhadap leluhur, apa yang sudah dibangun di tanahnya masing-masing. Nah marga itu menyangkut kehormatan itu semua gitu loh. Jadi kalau Ahmad Dhani tidak berpikir sampai di sana, apakah layak menjadi anggota dewan?